Pertanyaan besar di tahun 2025 adalah kenapa sih Vietnam bisa sukses dan Indonesia bisa rugi triliunan? Parkirnya di sini ya. Parkir di sini. Istilah kata ya. Jadi betul seperti itu, tapi kan istilah kata kan iya, jadi kita dari warga setempat gitu. Istilah kata mau ada namanya ruang koordinasi kebersihan, Bu. Negara yang dulu rakyatnya biasa aja, biasa banget, bahkan ketinggalan zaman, sekarang jadi bintangnya investasi global. Apple, Samsung, Nvidia, Tesla, bahkan LG yang cabut dari Indonesia, semuanya ngantri buat masuk ke Vietnam. Sementara itu, Indonesia kehilangan ratusan triliun potensi FDI atau investasi luar negeri, dan Indonesia kehilangan triliunan juga dari pasar modal karena hampir semua investor kabur. Bahkan sampai sekarang, sampai di tanggal gua nge-record ini, tanggal 10, itu investor asing cabut terus dari bank-bank besar di Indonesia. Kenapa sih bisa gini? Apa semua karena kultur ormas yang mengakar gitu dari bawah sampai atas? Nggak jelas. Bandit semua ini, bandit preman, nah, preman kampung. Atau ada masalah lain? Welcome to Psychology of Finance. Welcome to Psychology of Finance. Pertama, pungli yang mengganggu investasi. Kemarin, pas BYD masuk ke Indonesia dan mau ngebangun pabrik, proses pembangunannya itu diganggu sama aksi premanisme sekelompok ormas. Masalah korupsi Indonesia tuh sistemik banget karena terjadi dari atas sampai bawah. Ada orang yang kecelakaan pun bukannya ditolong, malah dijarah. Lu bisa lihat beberapa kasus truk yang dijarah pas lagi kecelakaan. Akhirnya investor ngeliat Indonesia sebagai negara beresiko tinggi. Kenapa? Karena rawan pungli dan suap. Mereka takut proyek macet gara-gara harus pakai uang pelicin. Artinya apa? Artinya hukum di Indonesia itu penuh dengan ketidakpastian. Hukum di Indonesia tuh sebenarnya bukan cuma ada undang-undang, tapi juga ada hukum warlock bisa kita bilang ya. Piramidanya kayak gini lah, paling tinggi ada UU, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan ormas. Itu warlock. Nah, mereka tiba-tiba minta THR, minta duit, atau tiba-tiba ya ngambil value aja gitu tanpa mereka pantas untuk mengambil value tersebut. Padahal investor kan butuh kepastian. Izin usaha tuh bisa makan waktu berbulan-bulan loh di Indonesia. Beda dengan di Vietnam ya, yang lebih cepat dalam memproses. Di Indonesia butuh berbulan-bulan. Udah itu performance SDM-nya kurang oke, ya kan? Kejelasan hukumnya kurang oke, ya gimana orang nggak kabur ke Vietnam? Makanya Vietnam tuh udah oke banget sekarang. Dari posisi geografis dia dekat sama pasar, dari performance SDM dia lebih pinter, dari kejelasan hukum dia cukup strict. Dan habis itu ada poin yang ketiga, infrastruktur dan SDM kita tuh kurang siap. Memang sih 2 periode Jokowi banyak katanya ya infrastruktur yang dibikin. Tapi ternyata pembuatan infrastruktur itu ya ternyata belum ngaruh-ngaruh banget lah sama negara-negara lain dalam hal perdagangan. Kita ambil data dari World Bank dan dari Kemenkeu ya, yang mencatat bahwa biaya logistik di Indonesia itu mencapai 23% dari PDB. Maksudnya biaya logistik itu apa? Nah, biaya logistik itu adalah pengeluaran yang terjadi dalam proses mengelola si barang. Jadi misalnya ada barang udah jadi nih, udah jadi dari pabrik. Nah, untuk mengelola barangnya, dari nyimpennya, distribusinya, itu Indonesia butuh 23%. Nah, angka di Indonesia ini, biaya logistiknya 1,5 sampai 2 kali lipat lebih dari negara lain ya. Dari Vietnam yang cuma 14% dan Thailand yang cuma 11%. Ya memang mereka bukan negara kepulauan, tapi di Indonesia ya investasinya jadi kurang menarik gitu. Jadi bayar biaya pengiriman segala macam ya itu jadi lebih mahal. Belum lagi pasokan listrik dan internet yang belum merata. Ya investor jadi mikir 2 kali dong kalau mau masuk di daerah Indo, karena ya belum tentu ada listrik yang stabil, belum tentu juga internetnya juga stabil. Ya buat apa ya ada internet cepat ya sebenarnya? Ya buat ini gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya ya rupiah jadi nggak stabil. Investor jadi ragu gitu. Ini kok jadi makin nurun mulu ya si rupiah. Dan bukan cuma investor global yang ragu, tapi juga investor lokal. Yang ngapain kan kita invest di Indonesia kalau ya harta kita tergerus sama mata uang global. Jadi malas gitu kalau mau invest dalam bentuk rupiah. Faktanya, Vietnam sekarang jadi rebutan negara besar. Di 2023, Joe Biden datang ke Vietnam ya, untuk bikin comprehensive strategic partnership. Bukan hanya Joe Biden, Xi Jinping, lawannya Amerika juga datang ke Vietnam. Mereka bikin 40 perjanjian kerjasama. Xi Jinping juga datang kemana? Ke Malaysia, Kamboja ya, negara judi online. Dan ini unik gitu ya, karena secara politik mereka itu tertutup. Mereka tuh otoriter, mereka itu komunis. Partainya cuma satu, oposisi nggak dikasih ruang lah, hampir nggak dikasih ruang. Bahkan keputusan tuh kadang diambil diam-diam di tingkat elit doang. Tapi menariknya justru karena itu arah kebijakan mereka malah dianggap stabil, konsisten, dan bisa dipercaya. Jangan dibandingin lah ya sama Indonesia yang punya lebih dari 42.000 peraturan perundang-undangan aktif di berbagai tingkatan. Dan ini belum ngitung aturan-aturan tidak tertulis dari warlock, dari SJW yang tiba-tiba nanti bakal minta duit. Akhirnya jangan heran kalau investor kabur aja dulu ke Vietnam.
Nah, kali ini gue bakal ngomong peluang sih buat lu. Karena sekarang ekonomi itu lagi ada di ketidakpastian. Tapi, lagi-lagi, setiap krisis itu ya punya peluang. Bahkan sekarang kita sebenarnya lagi hidup di salah satu momen langka. Yang salah satunya kemarin udah kita lewatin kan. Di bulan Maret pas lagi trading halt di pasar modal. Kenapa ya? Karena pasar global dan pasar lokal sekarang tuh lagi panas-panasnya. Lagi volatil banget. Volatil tuh artinya apa? Bisa naik turun dengan cepat. Ini memang jadi ancaman buat orang lama yang udah invest lama banget. Itu dia bakal bete tuh nyangkut dan nurun semua. Tapi di sisi lain, kalau lu masih muda, lu investor atau trader baru, ini artinya banyak momen buat cuan dari naik turunnya harga aset investasi. Asal apa? Asal lu pinter. Gak cuma ngikut-ngikut call influencer, gak cuma baca semua berita, tapi bisa memilah dan memilih berita yang mana yang penting dan enggak. Bisa ngelihat fundamental, bisa ngelihat chart. Di bulan April jujur, salah satu cuan investasi gue yang cukup mantep sih. Ya memang gak sebesar orang-orang lain ya di Indonesia. Tapi karena volatilitas ini tuh sebenarnya bisa mentransfer kekayaan dari masyarakat zaman dulu ke orang-orang Gen Z gitu. Nah, ini yang bisa dilakuin sebenarnya. Pertama, ketika market lagi goyang kayak gini, kita justru harus belajar sebanyak-banyaknya. Ya kan, mumpung lagi liburan, kemarin libur panjang nih kan, itu pakai buat belajar. Apalagi kalau kita ngerasa kita masih miskin gitu kan. Dalam gejolak ekonomi, pasar tuh nggak sepenuhnya turun. Ya kan, dia naik turun basically. Nah, disinilah ada peluang buat cuan. Contohnya, kalau kita paham hal kecil aja ya tentang ekonomi gitu. Misalnya, kalau suku bunga naik, apa sih yang terjadi? Kalau suku bunga turun, apa sih yang terjadi? Kalau suku bunga biasa aja, apa sih yang terjadi? Contohnya, waktu kemarin, waktu The Fed naikin suku bunga, banyak investor panik jual saham, ya kan? Harga jeblok. Tapi di sana, trader mulai masuk. Mereka tahu ini harga diskon. Minggu 2 minggu kemudian, ya banyak ya yang akhirnya nyicil, tiba-tiba naik. Saham sektor energi, batu bara, perbankan, itu mulai pada naik lagi. Pasar valuta asing atau forex juga seru ya, kalau lu tahu celahnya. Misalnya, pas Bank Indonesia naikin suku bunga gitu. Rupiah kan langsung menguat tuh di awal 2024. Trader yang jeli bisa langsung ngambil posisi jual USD beli rupiah. Ini juga terjadi kemarin gitu. Ya meskipun momennya postingan Instagram sih, tapi Sri Mulyani tuh nge-report di Instagram kalau ekonomi Indonesia tuh baik-baik aja. Yang postingan ekonominya tuh pakai lagu Jumbo gitu. Gak sampai beberapa jam ya, dan waktu itu juga sentimen positif sekali di pasar. Ya rupiah langsung menguat. Lu inget kan dolar tuh udah 17.000 kemarin. Tapi sekarang kok turun lagi 16.500. Ya salah satu faktornya karena sentimen positif. Karena sebenarnya ekonomi Indonesia baik-baik aja. Kemarin tuh yang masa Indonesia gelap segala macam gitu ya. Ternyata ya hanya terjadi di sosmed aja gitu yang gue lihat gitu ya. Meskipun kita melambat lah ya perekonomiannya, tapi jauh lebih strong sebenarnya dibanding negara tetangga gitu. Jadi fair-fairan aja ya. Kalau misalnya kita bilang Vietnam bagus, Indonesia jelek, dari segi perdagangan ya investasi ya jelek lah Indonesia. Tapi dari segi ekonomi kita jauh lebih bagus loh dari negara-negara ASEAN lain. Coba cek aja deh GDP dari Indonesia di kuartal 1 2025 dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Nah, inilah yang disebut dengan swing trading. Dan paling nyaman itu memang kalau kita masih miskin gitu. Itu memang dari modal kecil. Ya contohnya misal $100. Di tengah volatilitas kayak gini sebenarnya 100 jadi 200 tuh sangat mudah sekali gitu. Bisa dalam beberapa menit. Nah, kalau udah double, ya saran gue sih tarik aja modalnya gitu. Jadi biar lu nggak rugi gitu kan. Lanjut trading pakai profitnya doang. Nah, yang kedua nih, kan sekarang tuh memang lagi viral banget ya tentang trading, kripto, dan lain-lain. Jangan lupa untuk pahami risiko ya, dan gunakan tools yang benar gitu. Jadi banyak banget gue lihat pemula yang langsung all in karena FOMO, karena di chat scammer. Gue juga kan ada akun satu lagi tuh di Instagram Psychology of Finance. Banyak banget scammernya. Jadi hati-hatilah, jangan gampang ketipu gitu ya, itu pertama. Dan terus yang kedua, jangan langsung all in, karena kalau salah langkah lu tabungan bisa habis gitu ya. Nah, gimana cara mulainya? Of course, kecil-kecil kayak tadi gue bilang, dan bahkan gak usah mulai langsung pakai duit gitu. Contohnya kalau di Valburi gitu ya, ini aplikasi forex. Kalau mau trading bisa mulai dari akun demo atau simulasi dulu. Kan lu bisa ikut grupnya dulu gitu ya, lu bisa lihat dulu seminarnya gitu. Jadi bisa belajar dulu tanpa resiko dulu gitu loh. Belajar otaknya dulu. Dan kalaupun mau naruh modal, mulai dari 0-1% uang yang lo punya. Misal uang lo 100 juta, ya mulai 1 juta aja dulu gitu. Jadi kalau rugi ya kagak sakit hati gitu ya. Jangan langsung all in pokoknya. Selalu pilih platform yang tepat, kayak Valburi misalnya. Dia pertama legal, berizin resmi dari Bapepti gitu ya. Terus ada akun demonya, enak kalau buat belajar. Punya grup Signal juga yang bisa ngebantu referensi. Lagi-lagi inget di sini referensi, jangan langsung ngikut-ngikut doang gitu kan. Terus fiturnya juga lengkap, dari charting sampai analisis pasar gitu. Nah, pilih aplikasi kayak gini, jangan all in, jangan pilih aplikasi bodong gitu. Selalu cek lagi, ada Bapeptinya nggak, ada OJK-nya nggak. Karena kalau nggak ada, ya duit lu bisa dibawa kabur gitu kan. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat, kerugian kripto terbesar tuh karena apa misalnya? Ya karena dibawa kabur exchange. Kerugian forex terbesar tuh apa? Ya karena all in gitu. Ya, jadi karena nafsu biasanya. Jadi hati-hatilah dengan dua hal itu. Pahami resiko, pakai tools yang benar. Nah, di poin ketiga ini gue mau ngomong tentang satu hal lain,
Mungkin sekarang banyak dari lo yang udah cuan kali ya. Kayak gua juga di bulan April tuh gue cuan gede sekali gitu dari investasi, dari trading. Tapi please jangan serakah. Gue suka banget sih pola pikir ini. Jadi hapus pola pikir dan mental serakah, mental oportunis. Karena banyak anak muda yang kepincut karena trading gue bisa ngasihin, gue jadi full time trader aja lah gitu. Terus gue fokus ke sini aja lah gitu. Tapi padahal prosesnya baru berapa minggu, baru berapa bulan gitu. Menurut gue sih santai aja ya gitu dengan lu yang baru mulai gitu. Jangan langsung ngambil keputusan yang gerasa-gerusu. Ini juga yang gue pelajari sih ya. Jadi kalau misalnya lu sekarang udah ada bisnis, udah ngasihin profit segala macam, ya gak usah lah ikut tren-tren bisnis yang lagi ngehits gitu ya, kayak misalnya franchise ya. Kalau dulu kan dropshipping, buru-buru bikin konten gitu ya, jadi konten kreator gitu. Kelihatannya sih rame, padahal sebenarnya ya gak ngasih nilai jangka panjang gitu. Jangan lupa industri yang sekarang lagi viral kayak misalnya ya kan sekarang banyak yang jual produk digital ya, konten kreator gitu. Itu tuh sekarang yang lagi rame adalah orang yang sudah mendalami ini dari tahun 2019 ya, dari 2018. Jadi sekarang baru para konten kreator besar ini menikmati jerih payahnya yang dulu sudah dilakuin pas masih sepi. Sekarang apakah waktunya ngonten gitu? Apakah waktunya trading kripto misalnya? Apakah waktunya bisnis franchise gitu? Ya tergantung ya kan. Tapi kalau dibilang sekarang tuh ada beberapa hal yang baru dan adopsinya masih kecil. Ya yang sekarang paling potensial sih banyak ya. Tapi lagi-lagi hindari pola pikir dan mental oportunis. Ibaratnya kalau sekarang ada orang sukses nih yang nyuruh lu misalnya untuk ke kripto, forex segala macem, ya lu pikir-pikir lagi aja. Maksudnya jangan langsung masuk all in semua karena lu FOMO gitu. Lu harus belajar dulu gitu kan. Dan yang menurut gua paling oke untuk dipelajari sekarang, dan ini gua yakin ya 100% orang setuju ya AI gitu ya. Karena AI ini bakal bisa ngebantu lu di industri manapun. Jadi please hindari pola pikir dan mental oportunis. Karena kita bukan ormas yang cuma minta THR ketika lebaran doang gitu. Ibaratnya pengen cuan doang. Tapi kita kan harus kerja juga. Jadi apapun bidang yang mau lo tekuni ke depannya, jangan oportunis, jangan mau instan. Lo harus belajar dan grinding dan bikin project dalam waktu 1 sampai puluhan tahun. Baru nanti lo bisa menikmati sukses. At the end of the day, meskipun ekonomi Indonesia sekarang kelihatannya suram, tapi ekonomi kita masih kuat dan mungkin jauh lebih kuat dari negara-negara lain. Ya, fundamental kita kuat lah bisa dibilang. Dan ini justru momen emas. Lu bisa tetap ambil peluang asal ngerti cara mainnya, tapi gua tekankan sekali lagi, jangan pakai pola pikir instan. Mentang-mentang udah cuan, terus kayak sombong gitu. Jangan lupa untuk terus belajar. Ya, itulah psychology of finance. Karena yang paling penting adalah the psychology kan. Yang ngerti sentimen, dia yang menang, dan yang kerja keras, dia juga yang menang. Akhir kata, gua Evanes well, thanks.